kita ketahui ada yang beban hidup, beban mati. Kalau beban hidup itu beban yang tergantung beban yang lewat. Tapi kalau beban mati adalah berat sendiri dari bangunan atas tersebut. Kemudian ada gaya-gaya luar, kayak angin dan sebagainya, gempa dan sebagainya. Nah, di sini Miner mau coba memberikan perbandingan antara LRT dan jembatan yang bukan LRT atau jembatan kendaraan biasa. Jadi ini Mir langsung saja masuk ke ini kok slide proyek dulu, tapi Mir mau langsung di bagian jembatannya. Jadi kalau LRT yang seperti kalian pernah baca di internet atau pernah lihat di mungkin YouTube atau di mana saja. Nah, LRT itu biasanya dia elevated. Jadi kalau elevated itu artinya tidak upgrade atau tidak di atas tanah. Jadi dia melayang. Karena dia melayang, maka menggunakan struktur yang kita sebut dengan struktur jembatan. Nah, struktur jembatan ini mirip dengan jembatan kendaraan, tetapi ada beberapa perbedaan tentang pembebanan. Kemudian tentang bentuknya juga. Nah, karena LRT elevated, jadi stasiun ataupun terminalnya juga elevated, jadi tidak ada terminal yang upgrade. Beda dengan kereta api biasa kan, kalau kereta api yang upgrade atau berjalan di atas tanah, nah itu termasuk terminal atau stasiun berada di atas permukaan tanah. Tapi karena ini dia elevated, jadi LRT bahkan terminalnya itu ada di atas atau melayang, atau kita sebut dengan elevated. Nah, coba kalian perhatikan, kalau kita kenal antara, ini bicara lagi ke misalnya sistem transportasi ya, kita mengenal sarana dan prasarana. Jadi kalau sarananya itu adalah vehicle-nya atau kendaraannya, ataupun gerbong, ataupun lokomotif, sedangkan prasarananya itu adalah jembatan yang kita bicarakan ini, termasuk relnya, termasuk stasiun, termasuk persinyalan, dan sebagainya. Nah, ini contoh LRT yang sudah terbangun ya. Ini ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Ini dibangun dulu karena pada saat itu Palembang ada kegiatan event internasional yang kita sebut dengan SEA Games. Jadi di sana karena mengantisipasi pergerakan penduduk, pergerakan orang, jadi dibangunlah satu moda ini. Ya, di samping kita tahu kan kalau kota ada moda ini berarti lebih kelihatan kota maju atau lebih kelihatan sebagai kota yang berteknologi. Nah, lanjut, kemudian ini LRT, kalian lihat ini semua di atas jembatan. Jadi bisa kalian bayangkan suatu bangunan yang elevated ada di atas jembatan, yang tidak di atas permukaan tanah, tapi dia menggunakan struktur seperti struktur yang kita desain jembatan. Kemudian ini semuanya ada di atas. Nah, ini yang di Palembang ya, ini yang di Palembang. Ini ada jembatan Sungai Musi, ini ada jembatan Ampera, kemudian ada LRT-nya. Nah, lanjut. Nah, untuk desain LRT, apakah itu prasarananya mulai dari rel, kemudian terminal, itu kita tentu semua tahu. Kita awali dengan studi topografi atau studi kontur. Jadi kita cari tahu kondisi tanah, permukaan medan terrain. Nah, kemudian juga ada kondisi daya dukung tanah. Ini yang hasil survei kontur. Kemudian ini survei untuk penyelidikan tanah. Yang test fit, kalau test fit berarti sampel tanah terganggu. Artinya tanah itu sudah strukturnya tidak lagi seperti aslinya. Jadi kita sudah bongkar-bongkar. Karena memang kita butuh yang terganggu. Tapi ada juga yang kita butuh yang tidak terganggu atau undisturbed. Nah, itu posisinya kita ambil menggunakan alat yang kita sebut dengan bore test. Itu sekalian dengan kita melakukan SPT test, jadi percobaan ataupun survei SPT. Nah, ini kalau ini untuk mencari tahu daya dukung tanah
CBR. Jadi CBR itu karena kalau kita mau bikin apa-apa di bawahnya itu kan, misalkan apakah nanti ada bangunan pelengkapnya, nah itu kita butuh kondisi California bearing ratio atau CBR-nya di sekitar lokasi jembatan tersebut akan didirikan. Tapi kalau untuk desain jembatan, data CBR ini kita tidak gunakan. Yang khusus untuk menggunakan alat ini yang kita sebut dengan DCP atau Dynamic Count Penetrometer. Kemudian kita juga butuh data hidrologi, kita butuh data catchment area, data area untuk di mana air hujan jatuh, kemudian daerah tangkapannya seluas apa. Jadi kita harus hitung secara detail, secara akurat. Jadi jangan sampai nanti ternyata catchment-nya itu jauh lebih besar dari hitungan kita. Kalau catchment-nya jauh lebih besar dari hitungan kita, berarti di volume yang kita hitung itu meleset. Meleset kalau dia lebih kecil sih tidak masalah, tapi kalau meleset dia lebih besar, itu jadi masalah. Nah, kemudian ini analisa, berlanjut terus. Nah, ini LRT-nya. Ini sekedar pengetahuan buat kalian. Beda-beda antara MRT, KRL, dan LRT. Jadi ini ada sedikit karakteristik yang membedakan di antara ketiganya. Ketiganya itu berbasis jalan rel. Yang tidak ada di sini adalah heavy. Jadi heavy rail transit atau kereta api berat. Kalau kereta api berat itu, nah itu lebih khusus untuk jarak jauh lagi. Jadi dia misalkan dari, kalau yang sudah ada di daerah Jawa, Pulau Jawa kan, Jakarta, Surabaya, itu yang heavy, kereta api berat. Kemudian ini LRT Jakarta. LRT itu ada di beberapa tempat, sudah ada di Indonesia, Jakarta, Palembang. Kemudian ini spesifikasinya yang kita sebut dengan sarana. Kalau sarana itu kendaraannya, kalau kita kan di jembatan kendaraan kan sarananya itu ya mobil. Mobil itu ya mulai dari mobil ringan sampai mobil berat. Misalkan truk trailer gitu. Kemudian ini komponen struktur. Nah, kalau di jalan kita tidak menghitung beban relnya. Nah, di sini kita tambahkan beban relnya. Tetapi kalau di jalan lebar penampang melintangnya itu selebar lajur. Jadi kalau kita bangun suatu jembatan di jalan 4 lajur 2 arah, nggak mungkin kan jembatannya cuma 2 lajur 2 arah. Nanti jadi bottleneck. Jadi kita harus mengikuti lebar jalan. Kalau 4 lajur ya kita bangun 4 lajur. Kecuali karena dana terbatas, jadi dibangun dulu 2 lajur 2 arah di bagian kirinya. Kemudian nanti mungkin 2 tahun depan dibangun sebelahnya secara dummy. Dummy itu artinya identik. Ya kalau kita di komputer copy paste itu ya seperti itu. Kita copy bangunan yang ada di sebelah kiri jembatan bikin di sebelah kanan. Karena pasti kan strukturnya mirip-mirip. Memang sih Mir pernah cerita ke kalian kalau kita geser saja 5 meter 10 meter dari titik tiang pancang itu pasti daya dukung tanah itu sudah berbeda, betul. Tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi mungkin di antara kedua jembatan itu ada kemiripan untuk desain struktur bangunan bawah maupun bangunan atas. Kalau yang kalian lihat jembatan Dami itu yang ada sekarang, ini Mir mau cerita yang ada sekarang itu di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Amurang itu kan banyak jembatan Dami. Di sana itu dari 2 lajur 2 arah menjadi 4 lajur 2 arah. Siapa orang Amurang di sini? Maranatha Siburian orang mana? Orang pernah ke Amurang, pernah lihat jembatan di sana? Diki Jadindra. Ya pernah Mir. Nah, bagaimana kalau Diki lihat di jembatan di Amurang? Itu ada 2 kan, kiri dan kanan. Dia tidak jadi satu. Dia putus. Jadi jembatan kiri sendiri, jembatan kanan sendiri. Yang kiri 2 lajur 2 arah, yang kanan 2 lajur 2 arah. Coba Diki cerita bagaimana? Dari segi elevasinya, tinggi jembatan bagaimana Diki? Tinggi jembatan, tinggi lantai maksudnya, lantai jembatan. Apakah keduanya sama? Apakah keduanya ada beda? Beda, Mir.
Satu lebih ke atas. Nah, kenapa dia beda? Satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Ada yang tahu? Satu lebih tinggi, satu lebih rendah, yang tadi Mer bilang. Karena beda produk. Yang satu itu dibangun misalkan tahun 80-an atau 70-an, yang satu itu dibangun di tahun 2000-an. Ini sempat desain di Jembatan Sendoan. Jembatan Sendoan itu kalau kalian di Lopana, kalau di Lopana dekat kantor apa itu pengadilan ada Jembatan Sendoan itu diduplikasi. Jadi ada dua sekarang. Nah, Jembatan Sendoan yang hasil desain kami itu lebih tinggi. Jembatan existing lama lebih rendah. Karena apa? Karena perbedaan apa tadi? Muka air banjir. Itu salah satu contoh perbedaan muka air banjir sehingga kami menghitung jembatan tersebut elevasinya lebih tinggi dari elevasi existing. Itu pertama. Kedua, Jembatan Sendoan yang lama itu kita punya blueprintnya, kita punya gambarnya, tapi berbeda tipe fondasi. Nah, kenapa berbeda tipe fondasi? Ya, dia tidak tahu mereka dulu mendesain seperti apa, tapi kami mendesain, kemudian kita merujuk menggunakan tiang panjang. Nah, mereka yang jembatan Sendoan lama itu balok T. Nah, jembatan Sendoan baru yang di sebelahnya sudah menggunakan beton prategang atau prestress. Jadi kita beli gelagarnya misalkan dari Wika, kemudian dibawa ke sana, kemudian tinggal pasang. Jadi kontraktor itu tinggal mendesain bangunan bawah, kemudian pelengkap-pelengkapnya. Kan kalau gelagar kita beli, tentu kalau gelagar dibeli, lantainya kan kita tinggal cor di tempat atau material kita bawa dan kita buat di sana. Kemudian seperti yang lain-lain, ada regel, ada pelengkap-pelengkap yang lain, nah itu kita cari tempat. Jadi yang kita beli atau istilahnya kita fabrikasi itu cuma gelagarnya. Nah, jadi sudah beda. Jadi yang pertama, jembatan yang lama itu balok T, lebih rendah, tipe fondasi sumuran. Jembatan yang baru itu sudah beton prestress, prategang, kemudian tipe fondasi tiang panjang, elevasinya jauh lebih tinggi. Nah, itu yang mau cerita bahwa perbedaan itu bisa terjadi di kondisi jembatan yang bersebelahan karena beda produksi, beda tahun mereka mendesain. Jadi yang pertama didesain tahun 80-an atau bahkan 70-an, yang satu didesain pada saat ini. Jadi perbedaannya itu bisa seperti itu karena banyak faktor juga. Di samping yang tadi Mirza bilang, yang kedua apa coba? Peraturan. Jadi peraturan atau standar yang kita gunakan. Bayangkan kalau yang jembatan lama masih pakai PB 71, peraturan beton bertulang tahun 71. Nah, kalau yang baru kan kita sudah SNI yang terakhir yang baru. Jadi ada beberapa peraturan yang mendukung perhitungan berbeda juga. Ini mereka kasih contoh. Yang kalian pernah lihat rumah sakit di Unsrat yang gedung baru bikin di depan auditorium kan itu ada bangunan rangka beton kan? Pernah lihat? Pernah pas siar di itu sampai sekarang karena dananya bertahap. Bayangkan dari tahun 2014 sekarang 2021 itu so keluar SNI berapa kali. Jadi bangunan belum jadi, SNI sudah berubah. Nah, itu kalau sudah jadi seperti itu memang agak kesulitan di desain, di penyelesaian nanti. Karena kalau mereka minta ini didesain tahun pakai metode apa? Oh, metode yang tahun sekian punya. Padahal dia selesai 2021 atau nanti 2022 tahun depan dia selesai. Nah, 2022 kan sudah banyak SNI yang berubah. Nah, itu memang jadi masalah kalau kita melakukan desain yang boleh dibilang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan terhadap apa tadi? Peraturan ataupun standar dalam perencanaan ataupun perhitungan struktur maupun yang struktur atas maupun struktur bawah. Nah, ini lanjut. Kereta api itu sebagai pengenalan buat kalian, kalau dia elevated ya pasti menggunakan jembatan. Nah, kalau dia upgrade, nah itu menggunakan fondasi seperti jalan biasa. Jadi ada fondasi, ada pertama subgrade-nya. Jadi di mana subgrade itu adalah tanah dasar atau tanah di mana letak
jalan rel tersebut dibangun ataupun dihampar di atasnya. Nah, sesudah itu ada balas. Nah, itu balas itu adalah terdiri dari lapisan batu pecah. Ada balas, subbalas. Nah, di sini yang menjadi sebagai, kalau balas subbalas ya kalau di jalan bolehlah Mir bilang seperti base dan sub base. Tetapi kalau base dan sub base memang betul-betul dia menopang kemudian meneruskan ke lapisan di bawah yaitu subgrade. Tetapi kalau balas subbalas dia lebih bersifat sebagai peredam getaran. Kalau itu kereta api upgrade, baik LRT yang ringan maupun kereta api yang berat. Nah, sekarang Mir lanjut. Ini Mir mau cerita tentang stasiunnya. Mir mau kasih lihat. Nah, ini yang pertama. Yang pertama tadi yang Mir sudah bilang karena dia ada di atas permukaan tanah jembatan. Jadi ini stasiunnya juga ada di atas. Nah, boleh kalian perhatikan ini skema ada pier atau pilar, kemudian ada bangunan atasnya yang dia topang ataupun dia sokong. Nah, pier atau pilar ini kan punya fondasi. Nah, ini nanti di bawah ada penjelasannya. Nah, ini contoh layout tampak atas dari suatu stasiun ataupun terminal LRT. Nah, ini DP 3 dimensi 3D. Berlanjut, ini posisinya ada di yang ini gambar yang ada di stasiun pertama di LRT Malalayang. Ini langsung lanjut ke gambar teknis untuk jembatannya. Ini kalau tipe-tipe relnya. Nah, coba kalian perhatikan yang ini. Ini adalah pier-pier atau pilar-pilar yang ada untuk menopang gelagar. Jadi gelagarnya menjadi cepat. Gelagarnya itu berbentuk U-shape atau berbentuk huruf U. Nah ini adalah gelagar berbentuk huruf U atau U-shape. Jadi huruf U ini, jadi bisa kalian bayangkan sudah tidak ada lagi plat, karena plat ini sudah include di gelagar ini. Jadi ini adalah suatu gelagar beton pratekan yang kita beli fabrikasi. Jadi ini nanti ada tempat untuk dudukan rel. Nah, dudukan rel itu sudah melekat di U-shape ini. Kan kalau jembatan untuk kendaraan, kita bisa beli gelagar macam-macam. Nah, kita bisa beli gelagar yang berbentuk I, kemudian kita bangun lantai, kemudian bangunan pelengkap di atasnya. Atau kita beli gelagar berbentuk box caisson yang mirip ini, tetapi tetap dia ada lantai. Nah, kalau di sini yang model seperti ini, kita tidak ada lagi bikin lantai, karena gelagar ini jadi lantai. Nah, kemudian perhatikan, gelagar ini menumpu di atas pier. Nah, ini pier, kemudian di bawah antara gelagar dan pier, gelagar dan pier ini ada yang kita sebut dengan elastomeric bearing. Nah, nanti kita akan belajar tentang elastomeric bearing itu. Nah, boleh kalian perhatikan, ini hasil karakteristik beton untuk gelagar tersebut dengan juga untuk pier-piernya, kemudian untuk bore pile-nya, kemudian ini adalah baja, tulangan beton. Jadi perhatikan, walaupun itu gelagar pre-stress, tetap ada tulangan, tapi tulangan tekan ya, untuk mencegah retak, dan dia utamanya adalah menggunakan tendon ataupun menggunakan kabel yang diberikan tekanan dulu, sehingga itu kita sebut sebagai beton pre-stress atau beton pratekan. Kemudian lanjut. Di sini Mir mau tanya, kemarin Mir pernah bikin lomba jadi tutor untuk lomba konstruksi jembatan Indonesia KJI. Ada yang kemarin ikut sama-sama dengan di tim. Mir lupa di nama Daniel, dan ada kelas sini Daniel. Coba Mir lihat ya di nama-nama. Daniel. Ya, ada? Yang apa Mir? Daniel siapa itu namanya? Paham?
kemarin ada Daniel, nama Daniel, ada ikut pamer per kelas enggak kan? Itu kemarin orang bikin lomba konstruksi jembatan Indonesia, kemudian orang iya, Daniel, bener. ya, ada? Ada bener. Nah, coba Daniel bercerita dulu. Silakan Daniel. Kemarin bikin rangka baja tuh Daniel. Oh, Daniel Iya, Petak. bener, ada. Coba cerita Daniel. Kemarin Daniel bikin rangka baja, kemudian pakai SAP 2000. Nah, pakai SAP 2000, Daniel hitung semua kan DP apa? Batang-batang itu. Masih ada DP file Daniel? Boleh kecil ya? Ada bener. Nah, coba Daniel sharing dulu. Nah, kalau yang tadi barusan mereka sediakan itu berbentuk retakan atau beton gelagar. Nah, kalau ini jembatan, tapi Daniel punya ini jembatan untuk kendaraan. Jadi kalau jembatan kendaraan, yang perbedaan paling signifikan adalah di lebar untuk lajur kendaraan tersebut. Beda dengan jembatan untuk kereta, pasti DP lajur lebih kecil. Sudah, Daniel, coba buka. Cuma Daniel yang di sini yang orang tim atau ada siapa lagi? Sebentar. Itu yang untuk jembatan Nangka Baja cuma kita dengan Juan, Ner. Iya, Juan di kelas mana dia? Dia udah ambil sekarang? Nyendak ambil kontrak jembatan. Oh, enggak kontrak jembatan. Coba Daniel cerita. Itu kemarin gagal gimana kan Daniel? Orang bilang punya masuk di proposal. Orangnya enggak setuju dan nyala ada nilai, orang dapat berapa? Buka mic, orang ada. Nggak ada keterangan, Ner. Orang kasih nilai berapa? Coba lihat dulu, orang lihat dulu. Yang DP proposal, Ner? Iya, betul. Atau DP proposal tuh. Apa? Oh, sampai DP hasil desain. Ini kan desain pakai SAP 2000 itu. Ini benar. Jadi terang waktu itu ada desain dengan DP konsep. Terang lebih ke DP perhitungan ini bangunan atas. Supaya teman-teman tahu, ini DP tujuan apa? Mendesain bangunan atas. Kemudian mereka kasih format tuh, mesti rangka baja kan? Iya benar. Rangka baja dengan skala, dia bilang nggak kemarin skala. DP skala, dong sudah bilang skala benar, cuma DP modelisasi. Nah, DP modelisasi ukuran berapa? Apa? Miniatur. Miniatur ukuran berapa jadi? DP lebar DP tinggi 3 meter benar. Tinggi 3 meter. 3 meter itu existing berarti asli. Skala 1:1. Iya. Itu kalau untuk direalisasikan sekitar jembatan yang 60-an meter orang bilang, Ner. Iya, coba. Kalau untuk DP realisasi. Ya, oke. Jembatan bentang 60 meter ya, itu ada kelas A. Iya. Buka CP1 file. Nggak dapat baca tuh orang. Supaya teman-teman dari yang DP bagian akhir apa-apa. Ya. Ini untuk ya, DP zoom nah maksudnya Ner, zoom. Untuk DP bagan alir, ya. Jadi dari terang mulai mau kumpul DP data, Ner. Kumpul DP data baru DP konsep desain. Oke, terus jadi ini bikin jembatan rangka baja. Lanjut ke itu. Terus. Iya. Baru dari terang bikin DP konsep desain, baru terang bikin DP gambar rancangan, baru termasuk ke perhitungan pembebanan, Ner. Iya, terus lanjut. Nah, di situ DP perhitungan pembebanan baru terang pakai DP analisa struktur yang pakai SAP 2000. Saya lihat DP hasil perhitungan ada di sini. Nggak tahu iya. ada lihat di apa proposal. Iya, kalau untuk DP perhitungan SAP NER, oh iya ada NER, ada hitung DP pembebanan. Iya dia yang kemarin kan mereka lihat nih proposal. Terus ke bawah. Baru semua langsung DP apa aja benar? Iya, boleh. Jadi orang di situ Kak ada kasih lebih fokuskan DP pembebanan. Jadi DP rangka baja itu dapat menahan beban yang
ditentukan dari panitia. Kalau DP desain gambar rangka baja seperti ini, kalau ini dalam SAP ada desain di SAP benar. Iya. Terus Nah, ini untuk DP tampak untuk dimensi, baru ini ada DP tampak samping. dia mau komentar ya. Nah, ini Memang itu salah satu penilaian mereka, kita harus desain bentuk rangka tidak yang standar. Maksudnya standar itu kalau di rangka baja Australia kan tuh ada bentuknya kan, kita tinggal pakai copy paste. Jadi kalau dari desain ini ada kemiripan dengan itu juga salah satu penilaian yang memperburuk di penilai gitu. Kan orang suka yang baru kan, yang boleh sama. Ya lanjut. Waktu itu kok bener karena so mepet waktu itu, jadi terang so kayak nyendak dapat terlalu apa dan DP desainer. Dia mau hitung DP desain yang boleh mau tahan DP beban toh. Iya. Terus lanjut. Baru DP ikatan DP angin. analisa struktur. Ada bikin DP gambar. Kayak ikatan angin di atas. Yang tadi ada di 3 dimensi, yang bilang ini kan ada ikatan angin tuh di atas. Oh yang ini kan? Itu tanpa samping. Lihat tulisan tanpa samping. Iya bener. Gambar ikatan angin. Lanjut, kita ganti ini bener. Iya. Ada di yang file satu yang coba terus ke bawah. Ini yang di bawah. Iya. Satu kali ikatan angin. Iya. Nah, di sini orang so enggak ada sih masuk DP apa. Jadi ini gambar ketika orang masukkan beban P di tengah-tengah bentang ner. Iya. Atau 1/2 L. Nah, ini DP gambar 60 meter. L 60 meter kan kemarin. 1,5 ner. Oh, yang kan DP panjang yang existing, bukan existing, yang skala asli, yang skala sebenarnya. Oh, yang skala asli berarti di 30 meter ner. Oh, 30. Ya, kalau 60 kan setengahnya 30 tau gitu. Iya. Nah, ini untuk DP gambar pembebanan yang terjadi ketika DP beban diberikan di 1/2 L. Ya, lanjut. Mener, waktu itu terang kok ada di contoh DP pembebanan ada yang dari 1/2 L dengan 1/4 L, cuma terang sudah masukkan yang 1/4 L bener. Itu kan ya. Ini beban uji 60 kilo dan DP defleksi yang didapat ini 1,14. Terus kemudian DP desain komponen. Nah, ini rasio kekuatan gaya aksial model jembatan. Jadi di sini didapat DP jembatan itu nyendak lentur tapi lebih tegang karena rangka baja. Rangka baja. Terus ke bawah. Nah, ini DP uraian untuk yang berat yang orang mau pakai. Karena DP ketentuan waktu itu benar boleh sampai 50 kilo. Iya, ini skala miniatur. Iya, skala miniatur. Nah, jadi di sini terang pakai mutu baja, ada di sini DP tegangan lele berapa, ultimate, DP modulus elastisitas di sini. So ada di sini. Nah, udah baru orang masuk DP perhitungan baut. Metode di sini orang cuma cantumkan DP rumus-rumus. Karena kan orang sehitung di satu ner. Dengan DP ketentuan lagi DP proposal itu nih boleh lebih dari berapa halaman per materinya bener. Iya. Per subtopik. Jadi kalau tentang ini boleh sekian, boleh lebih dari sekian halaman. Jadi terang tinggal masukkan DP rumus baru DP hasil yang terang dapat dari itu bener. Lanjut terus ke bawah. Ada enggak pemodelan 3D 3 dimensi yang sapunya? Oh, DP pemodelan 3 dimensi bener. Ada di CAD ner. Cuma belum Ricky sampai kelar. Ini boleh ganti-ganti itu. Faktor gempa sekian.
Iya, kemudian ganti sekian, modelnya pasti beda. Nah, kalau sebentar di desain yang betul, itu mesti tampilkan semua. Karena iya benar. pemilik proyek, misalkan PU, apalagi ini kan bangunan rangka baja yang tidak standar, yang modelnya baru. Nah, mereka mesti Iya, yakin, orang kasih lihat. Nah, memang kalau di lomba kemarin, lomba konstruksi jembatan Indonesia kemarin yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen, itu ada beberapa pembatasan sehingga Moni tidak bisa berkreasi lebih lebih mau tulis banyak di materi dibatasi di halaman. iya dibatasi benar. Ya, Jadi orang kayak orang itu beda dengan yang sebelumnya DP apa benar DP. Kalau sebelumnya orang tidak dibatasi mau berapa halaman pun yang mau kasih DP materi dan DP penjelasan. Iya. Jadi Karena masih agak bingung. iya, karena mereka juga bikin begitu biar tahu. Begitu bikin dibuka, akhirnya banyak yang tulis banyak sekali yang boleh dibilang teori-teorinya tidak digunakan dia taruh. Akhirnya jadi Iya, tambah tebal tuh laporan. Nah, tambah tebal laporan bikin susah bagi orang yang mau periksa, reviewer nanti mau periksa itu dia. Nah, ada DP panitia pemeriksa mereka. Jadi kalau dia bikin batasi, maksudnya kita isi yang pokok-pokok. Tapi kalau kita salah isi atau kita kurang menjelaskan yang bagus, akhirnya tidak terjelaskan. Ke bawah Daniel, terus DP kesimpulan pelan-pelan apa ke bawah. ini DP kekuatan contoh apa? Sambungan, detail Iya, sambungannya. sambungan antara batang. Antar bantar. Nah, ini cuma yang kesesuaian dengan DP apa benar? Dengan DP iya. tema terang. Oke. Udah ada minta. Boleh stop screen ya Daniel. Oke. Sekarang mau lanjut. Oke. Jadi kalau kalian suka lebih jauh belajar tentang SAP 2000, belajar otodidak, boleh juga minta petunjuk Pak Daniel atau Reki Winda. Kalau Mercy kasih rekom juga Reki Winda, karena dia struktur selalu kalau dia bikin bangunan gedung pakai SAP 2000. Tapi nggak tahu apakah Reki sudah pernah bikin rangka batang untuk jembatan atau bagaimana. Tapi kalau rangka batang atap pasti dia pernah bikin gedung baja kan, pakai desain rangka atap, itu pasti dia pernah. Kan mirip-mirip kalau dia mau jadi ke jembatan. Jadi memang ada beberapa materi yang orang nggak kasih di kuliah. Seperti itu SAP 2000 kan mesti otodidak. Sama juga dengan di perancangan geometri jalan. Perancangan geometri jalan, kalau land development ataupun the roads, kita ajarkan. Tapi kalian harus belajar secara otodidak, mandiri. Banyak sumber ya, boleh lihat di YouTube. Ya kan Daniel pernah lihat tutorial di YouTube tentang SAP 2000? Iya benar, ada lihat di YouTube dengan ada batanya ke teman-teman lagi benar yang lebih tahu. Jadi kalian harus prepare, harus mempersiapkan diri untuk hal-hal seperti ini. Jadi jangan nanti teman-teman banyak tahu kan ketinggalan kereta. Akhirnya mereka lebih dulu tahu, kalian cuma lihat-lihat, oh kenapa dia pernah desain ini, kita belum bisa. Karena tidak bisa DP Tools. DP Tools itu ya tadi itu. Tetapi untuk mendesain jembatan, ya step-step ataupun tahapan-tahapannya ya itu yang harus kita lihat di materi kuliah ini. Ada lagi pertanyaan? Kalian boleh mau bertanya, silakan mau sampaikan ke Mir atau ke Daniel seputaran KJI tadi boleh. Ada? Nanti Mir bantu Daniel kalau ada orang bertanya. Surahmat ada? Tahun depan ada lagi itu lomba. Jadi tahun depan kalau kalian masih mahasiswa masih boleh. Kalau ada yang mau boleh bergabung. Tahun depan ada lagi. Iya. Nanti orang lapor Panci Cindy supaya bikin SK rektor. PR1 kan Daniel yang kasih keluar SK kan? Ada 4 kategori setiap kali dorong mau bikin lomba benar. Ada yang mau bertanya? Ner, Siraj izin bertanya. Silakan. Ner kan itu yang tadi itu ada untuk perhitungan sambungan, untuk sambungannya itu berarti manual Ner? Kalau nggak salah di SAP nggak ada itu atau bagaimana? Iya. Kalau yang itu dia memang perhitungan manual.
Jadi orang mesti, kalau Daniel pakai apa kemarin Daniel? DP sambungan ada manual bener. Iya, memang mesti manual. Jadi orang mesti buka lagi perhitungan manual itu. Jadi memang kalau di Sapka tuh dia berbentuk jembatan sudah atau berbentuk rangka itu gitu. Sambungannya apa ya orang mesti sesuaikan sehingga setara dengan kekuatan sambungan yang ada di perhitungan SAP. Boleh terjawab, Sirat? Oh iya boleh. Men. Iya, nanti ada Mner punya slide itu. Mner boleh sharing ke kalian slide tentang sambungan itu, perhitungannya. Ada lagi, Sir Ahmad? Sirat di mana ini posisi? Di Manado atau di online dari mana? Di Manado bener. Iya. Sir Ahmad ada Sir Ahmad? Belum? Oke. Ya, Mir lanjut. Makasih Daniel so bantu berbagi dengan teman-teman. Nah, kemudian ini mau kasih lihat yang Mir ada bikin pakai SAP 2000. Ini DP contoh penampang U-girder tadi. Jadi boleh kalian lihat DP ketebalan cuma 24 cm atau 240 mili. Tetapi dia jadi satu bagian yang kokoh, kuat untuk memikul beban yang kita desainkan. Kemudian ini pemodelan beban mati tambahan pada SAP 2000. Gambar kurang bagus ini. Nah ini juga DP karena ada print screen langsung. Jadi kalau print screen begini, DP saran, habis kita print screen jangan langsung taruh di Word, tapi taruh dulu di Paint. Nah begitu kita taruh di Paint, nanti baru hasil pen itu kita copy lagi pindah di Word. DP gambar jauh lebih terang dari ini. Ini saya coba. Kalau Daniel print screen langsung dari SAP langsung taruh di Word atau pakai salah satu aplikasi dulu. Ada apa bener? Cuma print screen begitu baru dimasukkan ke Word bener. Iya, kalau dia langsung kalau terang print screen tapi DP gambar kecil juga kan picture atau kayak ini. Kalau DP gambar besar dia jadi lebih bagus terang. Nah, ini juga skema beban angin pada struktur. Kita desain pakai SAP 2000. Jadi memang kalau begini ya orang mesti jadi expert di SAP 2000. Segala model bentuk dari struktur itu orang harus kuasai. Kemudian ini itu tadi Mer bilang, kita juga harus mengacu ke peraturan toh. Jadi pada saat kita mendesain, kita harus baca-baca peraturan. Nah, karena ini sudah jembatan untuk LRT, berarti kita tidak cuma melihat kiblat ke PU, tapi kita mesti melihat juga ke Kementerian Perhubungan. Jadi ada peraturan di Permen Perhubungan nomor 60 tahun 2012 tentang beban angin yang bekerja tegak lurus rel. Nah itu kalau di ada di PU-nya, jadi mesti pintar-pintar lah. Kemudian ini pemodelan beban angin kendaraan pada SAP 2000. Nah ini yang data data tanah. Jadi ada data tanah, data SPT standar penetration test yang kita lakukan. Karena kan sama seperti jalan, jembatan jalan, ya kalau tanahnya tidak ada data, nggak boleh kita kerjakan. Nggak boleh cuma karang-karang, nggak boleh cuma kira-kira gitu. Jadi kita harus tahu betul. Nah, uji SPT ini dilakukan pada setiap kedalaman 2 meter. Jadi kan kita pakai bor test. Yang kita namakan kalau di lab itu bor dalam. Itu mahal, satu titik itu bisa 40 sampai 50 juta. Tergantung lokasi, apalagi kalau di atas air pakai ponton, kita harus sewa ponton lagi, bangun ponton. Kemudian harganya jauh lebih mahal. Jadi ini standar penetration test ini merupakan salah satu uji tanah yang paling sering orang pakai. Jadi memang salah satu di standar RKS, rencana kerja dan syarat-syarat baik yang dikeluarkan oleh Kementerian PU maupun Kementerian Perhubungan itu selalu mensyaratkan SPT. Jadi SPT sudah jadi karakteristik harga mati yang harus kita cari tahu. Kita mesti tes. Dan biayanya ada. Jadi mereka pasti taruh di RAB konsultan. Nggak usah khawatir kalau seandainya pun dia kurang, kalian bisa bilang, oh ini tambah titik. Jadi SPT tidak cuma satu titik, tapi ada beberapa titik kebutuhan.
Nah, ini terus nanti kita lihat. Nah, ini hasil dari, boleh kalian perhatikan, ini SPT-nya. Jadi kalau setiap sekian meter kedalaman, ini pasti permukaan tanah, kemudian kedalaman sampai 30 meter. Kita, kalau kalian pernah lihat seperti nasi jaha yang ada apa, bambu begitu tuh tanah ditarik seperti itu. Ini nggak kasih lihat fotonya, nanti ada fotonya, bentuk-bentuk tanah yang berbentuk silinder, kemudian kita tarik ke atas. Nah, kita bisa identifikasi yang lempung itu dari kedalaman berapa sampai berapa. Nah, itu secara manual. Habis setelah dibor, kasih keluar, kita mulai data. Kita mulai coba cek-cek. Sampai di kedalaman misalkan yang paling dalam, hasil bor tersebut berapa. Dan ini kedalaman ini jangan kalian pikir kering-kering. Itu pasti ada yang lapisan berair, ada tanahnya basah, ada yang kering. Ya begitu. Ner bahkan pernah waktu itu lewat di satu lapisan batu. Jadi ada 4 meter itu batu tebal. Tapi karena dia memang mesin bornya mesin bor yang bagus, jadi dia bisa tembus batu itu. Kalau kita berpikir gampang, bisa batu ini. Begitu masuk 1 meter, batu lagi. Saya kan tuh batu di kedalaman 13 meter. Di 13 meter batu, 14 meter batu, 15 meter batu, 16 meter batu. Oh sudah, berhenti sudah. Padahal begitu kita tambah 1 meter, lempung lagi. Nah, itu kan harusnya kita betul-betul pastikan kita bor lagi. Nah, ada satu hal. Biasa di RKS, di RAB, konsultan, sudah bilang, ini harus sampai kedalaman sekian. Karena beda kedalaman, beda harga. Jadi kalau dia bilang kita harus sampai kedalaman 30 meter, bikin 30 meter. Jangan kalian bilang, ini bikin 10 aja. Nanti yang lain kita hemat. Akhirnya nanti kalian akan kena TGR. Karena begitu diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, setelah desain selesai, kalian kena TGR. Juga hasil desain kalian tidak akurat. Karena kedalamannya tidak sampai seperti yang diminta oleh RKS, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, atau KAK, kerangka acuan kerja untuk desain jembatan tersebut. Nah, ini yang hasil desain LRT. Jadi dia di setiap pier itu menggunakan bor pile. Nah, dia bukan tiang pancang karena begini. Kalau tiang pancang kan kalian bisa bayangkan pada saat mereka pancang pasti kan menimbulkan suara yang keras, kemudian getaran. Sedangkan pembangunan LRT ini ada di tengah jalan. Di tengah jalan melewati gedung-gedung. Nah, nanti kalau pembangunan itu menggunakan tiang pancang di hammer, nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan di bangunan sekitar. Maka dipakai bor pile. Jadi bor pile kita bor dulu, kemudian kita pasang tulangan, kemudian kita cor sesuai dengan tulangan yang nanti akan menjadi tulangan dari tiang pancang. Nah, grupnya adalah 2x2. Satu tiang itu 2x2. Jadi bor pile dengan kedalaman 20 meter, kemudian tinggi pilarnya adalah 11 meter. 11 meter ini tinggi pilar mengikuti ruang bebas untuk kendaraan di bawahnya. Jadi ingat, pilar ini atau pier ini berada di tengah jalan. Ada juga yang berada di tepi jalan. Tergantung trase di mana lokasi LRT itu kita lewatkan. Lanjut terus. Nah, ini adalah grafik untuk penentuan beban gempa. Ini juga produk dari SAP 2000 tapi sudah kabur-kabur. Nah, alternatif perencanaan U-shape. Nah, alternatif perencanaan U-shape ini memang bagus. Akhirnya kita bisa desainkan. Tetapi akhirnya cerita secara langsung ya. Di akhir dari desain ini, akhirnya U-shape itu tidak kita gunakan. Karena apa? Karena bentangnya 30 meter. Jadi satu bentang itu panjangnya 30 meter. 30 meter kalau fabrikasi, kalau kalian mesti bawah dari pantai, kan dia pasti kan pakai landing ship, toh. Landing ship bawa ke pantai, misalkan di Pantai Malalayang. Pada saat pier itu ada di Pantai Malalayang, gampang mau pasangkan. Tapi kalau trase itu sudah tiang jembatan itu sudah ada misalkan di tengah jalan yang masuk ke bagian daratan yang lebih jauh, misalkan Jalan Sudirman. Jalan Sudirman kan sudah jauh dari pantai.
Nah, itu agak kesulitan membawa benda ukuran 30 meter panjang yang utuh. Nah, akhirnya kita gerobak menggunakan jadi box caser. Jadi ini ada 2 desain. Jadi suatu perencanaan memungkinkan desain itu tidak cuma 1. Jadi kalau 2 kalian harus hitung 2 sampai selesai. Kemudian ternyata pada saat presentasi akhir ini dimentahkan, nggak boleh. Karena juga di samping tadi geometri jalan tidak memenuhi untuk mobilisasi girder, juga dari sisi biaya ini sangat mahal. Akhirnya lebih murah yang box caser. Ini yang kemarin masih pakai U-girder, tapi nanti setelah di laporan akhir berubah menjadi box caser. Itu sekedar sekilas tentang jembatan LRT. Di slide ada di WA, Mir kirim. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi yang berikut, yaitu materi tentang expansion joint. Nah, sekarang Mir mau bertanya ke kalian, itu expansion joint kalau di jembatan ada di mana? Baru nama join kan berarti kan gabung kan. Nah, ada di mana? Surahmat, Daniel, boleh bantu teman-teman. Di abut. Ya. Di abutment. Di abutment. Yang lain? Nah, sekarang begini, expansion joint ada di bangunan atas atau bangunan bawah? Itu penting. Atas, Mas. Atas, oke. Kenapa atas ada di abutment? Karena abutment itu bagian dari bangunan bawah. Maksudnya yang di atas. Di atas abutment. Berarti bukan di transisi, Mas. Iya, bukan abutment, di atas. Ya betul, di abutment juga ada, tapi di pier juga ada. Jadi dia ada di bangunan atas, di 2 bangunan yang berhubungan toh, yang mau menyatu toh. Jadi expansion joint itu menghubung di antara 2 bentang. Jadi nanti kalau kalian bikin jembatan bentang 30 meter, ada 2, total 60, berarti ada pier kan di tengah kan? Berarti 2 abutment kiri kanan tambah 1 pier. Nah, di atas abutment dan pier itu ada expansion joint. Kalau expansion joint di atas abutment antara oprit dan bentang jembatan. Kalau expansion joint antara yang ada di atas pier itu antara 2 bentang. Sudah jelas ya Rahmat? Sudah? Oke, lanjut. Nah, ini tuh expansion joint. Jadi boleh lihat ini hubungan antara 2 bentang. Boleh kalian perhatikan. Nah, jadi ini peletakan, ini adalah pier atau pilar, ini gelagar. Ini ada gelagar. Nah, antara gelagar 1 dan gelagar 2 itu ada jarak. Nah, jaraknya itu bisa sekian mili. Nah, jadi misalkan 9 sampai 10 mili atau bukan 9, 10 cm, 9 sampai 10 cm. Itu 10 cm kan lumayan jauh kelihatan tuh barenggang. Nah, untuk menutupi jarak yang renggang itu digunakanlah expansion joint. Nah, expansion joint ini gunanya apa? Pertama, supaya hubungan antara dua bentang itu, kalaupun dia terjadi sesuatu, itu ada karet gitu, ada karet yang di antara keduanya. Kedua, dia menahan air, kotoran-kotoran. Coba perhatikannya yang nirpes kursor ini. Kalau ini tidak ada expansion, pasti kan air hujan masuk langsung ke arah perletakan atau giring ini. Pasir-pasir, sampah-sampah, 10 cm itu jauh itu di jarak. Nah, dia pasti akan merusak ini giring. Jadi expansion joint itu juga salah satu itu fungsinya itu. Kemudian expansion joint yang pertama, jenis anchor yang digunakan itu anchor apa? Jadi pada saat orang mau pasang itu antara dua bentang A dan B, itu kan expansion joint itu kan di antara keduanya. Kemudian metode ikatan pada bagian ujung. Nah, metode letak joint pada bagian sisi, trotoar dan median. Kemudian batasan dimensi joint, kemungkinan terjadinya kebocoran kalau seandainya ada expansion joint tapi ternyata tidak bisa menahan bocoran tadi seperti Mir bilang, air, sampah masuk ke dalam, pasir,
Kemudian pemilihan sistem modular yang sesuai dengan persyaratan desain, gaya yang bekerja pada sekitar lantai dan join, penentuan menggunakan penutup yang menerus, kemudian analisis pemeliharaan untuk jangka panjang. Jadi expansion join ini kalau orang perhatikan di jembatan Miangas, siapa pernah lewat jembatan Miangas di daerah Marta Dinata Tapal 2? Itu expansion join banyak yang sudah rusak. Jadi mereka harus ganti maintenance. Nah, ini jenis join dan gap. Gap itu maksudnya DP jarak tadi, DP jarak antara dua bentang. Nah, ini ada jenis join, ada compression seal, strip seal, open finger plate, ada modular expansion, ada asphaltic plug, kemudian ada silikon rubber sealant. Jadi semuanya ini digunakan material yang bisa menahan air dan pokoknya dia fleksibel. Kan aspal itu fleksibel, rubber itu fleksibel. Kemudian silikon juga itu fleksibel. Nah, ini boleh lihat bagaimana itu pergerakan yang terjadi di antara dua bentang. Jadi bisa longitudinal, tadi Mer bilang begini, bisa bertumbukan. Nah, bertumbukan kalau DP jarak terlalu dekat, misalkan harusnya 10 cm, ternyata mau dipasang itu antara dua bentang cuma 2-3 cm. Pasti kalau dia bergerakan bisa bertumbuk. Nah, bertumbuk itu bisa mengakibatkan kerusakan di ujung-ujung dari plat tersebut. Kemudian pergerakan transversal, nah gini, kemudian pergerakan vertikal naik dan turun. Ini pemodelan 3 dimensi untuk dua buah join tadi. Ini kalau lihat gambar yang modelnya mereka bikin contoh jembatan box Kaisen dengan ini adalah off-grid-nya. Jadi ini join antara off-grid dan bentang. Nah, ini rotasi. Jadi dia juga bisa berputar antara bentang satu dan bentang berikutnya. Dia juga bisa rotasi pada tumbuh, dia juga bisa rotasi pada tumbuh Z maupun tumbuh Y. Jadi ini dia juga bisa kayak kalau di ada terputar gitu, seperti momen puntir terputar gitu. Seperti ini model pergerakannya. Nah, ini permasalahan pada expansion joint. Coba kalian perhatikan, ini penuh dengan pasir. Jadi ini ada karet seharusnya, ada sealer yang menutup, tapi ini tidak tertutup. Karena DP karet rusak. Sehingga pasir-pasir masuk sampai di bagian bawah. Ini yang kita sebut dengan biring. Jadi biring atau peletakan itu kalau di gelagar ada 7, biringnya ada 7. Kalau di U-shape tadi, biringnya cuma 2. Kan U-shape itu kan cuma satu bagian gelagar. Jadi karena dia sangat lebar, nggak mungkin taruh satu di tengah. Jadi dia ada 2, kiri dan kanan. Kalau taruh satu di tengah nanti bisa miring-miring. Jadi dia taruh 2. Kalau ini karena gelagarnya ramping, berbentuk balok I baja, jadi dia gelagarnya itu ada perletakan per gelagar. Nanti boleh lihat lagi. Ini yang bagian atas penutup. Jadi ini expansion joint di antara dua bentang. Kemudian ada yang pakai penutup besi, tapi di bawah besi itu ada karet. Karena kalau besi kan tidak bisa menahan air ataupun pasir, tapi kalau karet itu dia bisa bikin tahan air sehingga tidak tembus ke bagian bawah. Ini sudah rusak, perlu perbaikan maintenance baik besi maupun karet. Nah, perhatikan ini adalah bagian di bawah yang menjadi biring. Biring sudah hancur begini ya, memang biring hancur karena beban, mesti ganti. Biring juga elastomer biring itu seperti sendal atau seperti sepatu kita. Kalau kita pakai terus pasti aus, pasti dia jadi semakin tidak elastis lagi. Nah, kita mesti ganti sekian tahun kemudian. Lanjut, nah ini biring join di antara dua bentang, bagian atas yang kelihatan dari plat, di bawahnya ini ada biring. Ini juga joinnya di antara dua jembatan, dua bentang. Nah, ini join yang bagus. Nah, ini join yang bagus. Kemudian mereka tutup lagi dengan aspal. Jadi kalau kita lihat di atas sudah tidak ada dilatasinya.
Nah, ada batasan antara dua bentang ini. Tapi kita bisa lihat dari regel. Regel atau pagar pengaman, coba perhatikan ini ada dua tiang kan. Nah, dua tiang ini menunjukkan ini ada di dua bentang yang berbeda. Ada di dua bentang yang berbeda. Nah, ini juga sealer yang mereka tutup dengan aspal, tetapi sudah rusak sehingga mengalami kebocoran sehingga air masuk ke bagian biring. Nah, ini retak di bagian biring. Jadi kalau lihat retak di jembatan, jangan langsung spesifikasi, oh, so patah ini pelat. Tapi kalau dia retak di biring sih tidak masalah. Tinggal dia retak di bagian di atas biring, maksudnya di bagian expansion itu tidak masalah. Tinggal kita ganti ataupun kita buat expansionnya sehingga dia tidak lagi bocor atau air tidak turun ke bawah. Nah, ini karet yang tadi di antara dua bentang, di antara dua gelagar. Jadi karena dia jaraknya terlalu dekat, dia gerakan yang menerus sehingga karetnya itu sampai kepencet terus keluar di samping kiri kanan. Nah, kenapa dia keluar? Ini penutup hancur, air dapat masuk ke bagian bawah sambungan. Ini hilangnya sambungan di persambungan expansion joint dari karet sudah ada. Nah, ini sambungan compression seal. Jadi compression seal ini bisa atas lantai, jadi sambungan yang kita pasang di atas lantai. Boleh kalian baca nanti ini. Ini juga yang dari atas, compression joint dalam kondisi baik, tidak ada kebocoran. Ini yang dari besi, ya ini sudah lama rusak. Nah, ini juga sama. Lepasnya ikatan cukup parah pada kedua sisi compression seal. Kemudian penurunan mutu seal yang cukup parah. Jadi ini DP seal rusak. Karena karet kan berdasarkan umur juga ada DP expire, DP masa pakai. Nah, ini sebagian compression seal lepas jatuh. Nah, di bagian pilar. Jadi dia jatuh turun ke bawah di bagian pilar. Ini ada di antara dua jembatan, pas di atas posisi pilar. Nah, ini yang tadi Mary bilang kalau kita lihat dua bentang itu pasti di sini ada dua tiang yang berdekatan. Itu pasti ini bentang sebelah punya, bentang A, ini bentang B. Nah, joint seal yang dirakit. Nah, ini ada joint seal yang kita rakit. Nah, ini joint dalam kondisi baik. Jadi kalau besi-besi seperti ini kan sering kalian lihat di jembatan. Ada yang sudah rusak, ada yang masih bagus. Kalau yang di jembatan Miangas tadi yang cerita itu memang sudah butuh penggantian, tapi sepertinya dari kementerian atau balai jalan belum menganggarkan untuk itu. Padahal sudah mesti ganti. Ini juga model sedikit pergeseran pada tumbuh di joint yang di atas permukaan. Ini juga sama. Nah, ini yang sudah rusak. Nah, terjadi retak sambungan di mana expansion joint atau seal sudah tidak berfungsi, di mana terlihat anchor rusak parah, di lantai jembatan sudah retak-retak, di mana ada ini juga kalau dipaksa tutup dengan aspal, misalkan kalau kalian mau cari cepat, kita tutup aja ini dengan aspal supaya tidak bocor. Tetapi kalau joinnya memang sudah rusak ya tetap akan tidak lama lagi itu. Aspal hari ini mungkin minggu depan atau bulan depan terkupas lagi karena tidak diperbaiki secara struktur di joinnya, semua pasang penutupnya. Nah, ini juga sama, join dalam kondisi rusak. Nah, lepasnya baut angkur, join lepas. Nah, ini kalau expansion join yang rusak kita ganti, kita maintenance. Nah, bisa kita lakukan. Nah, perhatikan ini, coba perhatikan. Yang tadi kan kalian baca ada angkur, itu angkur apa? Itu angkur yang melekat atau tertanam di pelatnya. Jadi kalau yang bagian ini adalah gelagarnya, ini adalah angkurnya. Nah, ini merek kasih besar ya. Kalian boleh baca jaraknya. Jarak di antara kedua plat ini berapa jauh. Nah, itu sudah jelas tertulis bahwa biar mau kasih share dulu, kasih besar DP gambar.
Ini komputer lagi sedikit hang, nggak apa-apa, tunggu aja sebentar. Nah, boleh kelihatan ini. Daniel dapat lihat, lihat share screen. Sementara berproses atau sudah dapat baca? Ada bener. Ya sudah. Nah, ini yang jarak di antaranya. Jadi ini yang sealernya bisa karet, bisa rubber, bisa silikon tadi. Kemudian ini yang angkur. Kalau kalian baca angkur, angkur di mana? Jangan kalian pikir angkur itu mengangkur ke apa? Ke abutment atau ke pier, tapi itu mengangkur ataupun tertanam di apa? Plat yang di atas. Jadi di antara keduanya. Bentang yang satu dan bentang yang sebelah. Kemudian nah ini join on steel surface. Jadi di atas permukaan ini ada plat besi yang jadi sebagai apa? Join. Yang kalau kalian lihat dari atas kan sepertinya cuma plat besi. Tapi di bawahnya itu ada karet. Nah, karet ini. Ada juga yang mensiasati itu menggunakan aspal. Tapi aspal itu kan lama-lama bisa jatuh, lepas. Kalau dia lepas, bocor lagi. Nah, bocor lagi berarti nanti merusak bagian biring. Nah, lanjut terus. Nah, ini bagaimana boleh kalian lihat. Kalau kita perbesar itu apa? Posisi apa yang kuncinya karet dengan angkur tadi. Jadi karet tadi bertahan di angkur. Nah, kalau ini kita apa ya? Kita tutup dengan aspal. Kan gini, lapis permukaan itu kan ada paling atas di atas plat. Nah, begitu kita mau overlay, mau lapis ulang, kita tutup semuanya seperti ini. Nah, kita tutup semuanya seperti ini. Kalau tidak ada join di bawah, lama-lama ini retak seperti tadi yang ada contoh gambar di atas. Jadi itu karena memang di antara dua bentang itu mesti bergerak. Tadi yang pergerakan itu bisa putar, bisa transversal, bisa longitudinal. Nah, itu bisa mengakibatkan retak sehingga kalau tidak ada seal, air tetap masuk bocor. Oke, tadi kita bicara tentang apa? Seal, air masuk bocor, itu gunanya apa? Atau masalahnya apa kalau air masuk ke situ? Nah, ini tuh perletakan biring. Masih ingat tuh perletakan ada sendi atau roh. Nah, ini biring ini juga berfungsi sebagai itu. Jadi biring ini coba kalian lihat. Ini gelagarnya, ini apa biringnya. Nah, biringnya kemudian ini abutmentnya. Jadi ini abutment, bisa pier. Tadi Rahmat bilang expansion joint itu ada di abutment, betul, ada juga di atas pier. Nah, kalau ini biringnya. Jadi gelagar itu tidak menumpu langsung di atas pier atau abutment, tapi dia ada satu material yang kita sebut dengan perletakan atau biring. Nah, ini dari karet, ini juga sama, sering aus, sering diganti. Nah, kalau kita ganti, berarti kita mesti dongkrak di bagian gelagar. Jadi kalau gelagarnya ada misalnya 7 dongkrak kita gunakan, kita angkat rame-rame. Kemudian kita ganti juga secara rame-rame bersama di salah satu sisi. Kemudian sisi berikutnya dan seterusnya. Jadi kalau dia cuma menggunakan box casing, kan box casing atau kotak, itu biringnya cuma 2, kiri dan kanan. Itu lebih mudah. Cuma 2 kan, kalau dia ada 7 gelagar, ada 8 gelagar, 8 kita bisa angkat rame-rame. Ini perletakan di bawah jembatan tadi. Nah, bisa lihat. Jadi setiap perletakan berada di atas, tapi di bawahnya gelagar. Nah, gelagar itu untuk dia kontak ke abutment ataupun pier menggunakan biring atau perletakan. Nah, ini yang berbentuk, kalau kalian lihat, ini kan mirip seperti perletakan roll. Nah, ini di bawahnya ini ada karet juga di bawah ini. Di bawah ini ada karet, jadi dia berfungsi sebagai biring. Jadi ini bukan karet sendal seperti slop ya. Jadi DP karet itu jauh lebih kuat, lebih keras, dan itu fabrikasi. Ada pabrik, ada
dia pernah dikontak oleh ada marketing ini tentang giring karena dia tahu orang sering mendesain jembatan, jadi dia bisa apa ya memasarkan produknya, dia kontak konsultan-konsultan atau orang yang biasa mendesain jembatan selain PU. Mereka bilang mereka punya produk ini dengan kekuatan sekian, masa pakai sekian, harga sekian. Nah, kalau apa? Kalau Mener sudah tulis misalkan apa ya merek itu, nah itu pasti mesti pakai itu kan. Tapi kalau di apa di hasil desain nanti orang jangan langsung bilang merek, tapi orang bilang spesifikasinya. Spesifikasinya untuk piring dengan kekuatan sekian. Nah, nanti mereka cari, bisa juga menggunakan merek yang tadi, bisa juga menggunakan merek yang lain. Ini juga contoh peletakan biring. Nah, kita lihat ada juga yang perletakan atau biring ini sebagai landasan. Nah, pergerakan jembatan pada umumnya diakibatkan oleh pertama muai dan susut yang diakibatkan oleh temperatur matahari, siang lebih tinggi, kalau malam lebih rendah sehingga tidak terjadi muai susut. Kemudian lendutan akibat beban yang lewat. Kemudian ada pergerakan tanah, kemudian juga bisa jadi gaya sentrifugal longitudinal akibat gerakan kendaraan. Apalagi kalau jembatan itu berbentuk alinyemen horizontal, ada tikungan seperti jembatan Kairagi. Nah, itu pasti pengaruh gaya sentrifugal akibat gerakan kendaraan yang lewat, itu mengakibatkan pergerakan jembatan. Kemudian kombinasi dari semua gerakan di atas atau gaya di atas. Nah, sekarang sudah ada alat yang bisa mengukur gerakan jembatan. Jadi alat itu kita pasang di antara dua tadi, di antara dua bentang. Kemudian alat itu bisa tahu berapa sih berapa besar simpangan yang terjadi di antara kalau dia mau naik turun berapa besar, kalau dia mau horizontal berapa besar, itu bisa dihitung. Seperti kalau kita mau menghitung jarak yang terjadi di antara dua titik pakai jangka sorong, kalau itu kita mau menghitung simpangan yang terjadi pada saat jembatan tersebut terjadi gerakan yang ini. Nah, ada di alat sekarang. Nah, kemudian untuk menahan pergerakan tersebut diperlukan landasan yang bersifat awet, biring tadi, mudah pemeliharaan, mudah pemasangan atau penggantian, dan murah. Tapi biasanya kalau awet, nah mungkin murah kan, pasti mahal. Yang murah itu biasanya kurang awet. Biasanya seperti itu. Kemudian kita lihat apa sih biring ini. Nah, ini adalah bagian dari jembatan yang meneruskan gaya dari bangunan atas, kemudian ke bangunan bawah. Sekalian juga dia meredam. Kemudian biring atau landasan ini terdiri atas bantalan, bisa karet, logam, dan lain-lain, dudukan bantalan, adukan mortar, dan lain-lain. Nah, bantalan adalah bagian struktur dari landasan yang meredam getaran dan menyalurkan beban dari bagian bangunan atas ke bangunan bawah. Jadi bisa bahan karet, alam, atau sintetis yang tadi disebut silikon, kemudian logam, bahan lainnya. Jenis bantalan bermacam-macam sesuai dengan keperluan, jenis sendi, roll, pot, atau lainnya. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, ini yang disebut dengan gelagar. Kemudian nanti di bawah gelagar ini kan kita lihat dia menumpu di pier atau abutment. Nah, pier atau abutment itu kita pasang biring. Nah, ini sebelum biring dipasang, coba kalian lihat ada beberapa pengganjal. Nanti setelah biring dipasang, pengganjal itu dilepas, di gelagar itu langsung bertumpu di atas biring. Biring meneruskan ke meneruskan ke abutment ataupun pier. Bantalan karet. Nah, ini ada juga aturan bahwa campuran karet alam dan sintetis tidak diizinkan. Kemudian kerusakan, penggunaan bahan aditif dan filler yang berlebihan dalam bahan karet, komposisi kimia, reaksi kimia, retak permukaan menggelembung, pengaruh ozon, juga pengaruh usia. Jadi kan seperti kalian tahu, karet itu semakin lama kan semakin tidak elastis. Kalau kalian bisa lihat wiper mobil, itu pengelap kaca mobil kan itu menggunakan karet. Jadi kalau semakin lama, misalkan semakin baru beli hari ini, 3-4 bulan ke depan dia jadi semakin keras. Dia jadi semakin keras sehingga
wiper tersebut tidak bisa mengelap kaca dengan sempurna, air masih ada tertinggal. Karena apa? Karena sudah tidak elastis rubbernya. Sama juga dengan ini. Jadi ini tapi tidak hitungan bulan. Kalau untuk karet bearing itu bisa tahun. Jadi proses penggantian bearing itu bisa ya contoh 5 tahun lah. 5 tahun kita ganti sekali. Tidak seperti wiper yang mungkin 3 bulan ganti. Karena ini kan barang cukup mahal dalam hal penggantian. Jadi penggantian bisa kalian bayangkan, jembatan ditutup. Kemudian kita pakai alat dongkrak untuk semua gelagar, kita angkat, pasang bagian kiri, bagian kanan. Kalau dia ada 2 bentang, berarti masing bentang itu kiri AB, kemudian yang bentang 1 juga AB. Berarti ada 4 kali jumlah gelagar, itu jumlah bearing. Kemudian bahan bantalan karet atau bearing ini harus cukup keras dengan mempunyai kekuatan kekerasan 55 plus minus 5 euro. Jadi ini ada ukuran ataupun standar kekerasan karet. Nah, kemudian kita juga perlu uji kelekatan geser. Kemudian kita juga perlu edging test. Nah, kalau edging test itu ada yang tahu? Edging itu apa arti? Supaya kalau bercerita dengan teman-teman dari teman-teman lain tahu edging. Edging itu apa, Daniel? Surahmat? Perlu edging test bahan karet sesuai dengan STM 573, di mana pemuluran sampai 50%, perubahan kuat tarik maksimal 5%, kekerasan maksimal 10%, 10 HS. Apa itu edging? Jadi kalau edging itu penuaan. Jadi edging itu dari kata age, umur. Itu kita kalau di aspal gini. Kita pernah bikin percobaan menggunakan aspal, tapi untuk usia yang berbeda-beda. Padahal aspal ini kan kita baru bikin kemarin misalnya. Masa kita mau tunggu misalkan 5 tahun baru kita tes lagi? Terlalu lama tuh penelitian. Nah, kita bikin aging, kita bikin cara sehingga dia menjadi seperti umur 5 tahun. Nah, seperti itu maksudnya aging. Kemudian bahan polimer dalam campuran karet tidak boleh lebih dari 50%. Tebat plat baja adalah 1/16 inch. Ujung-ujung plat baja tertanam tidak tajam. Kemudian ini bisa kita lihat pengujian bantalan karet. Nah, bagaimana pengujiannya? Nah, ini juga ada spesifikasi tabel spek untuk sifat-sifat karet yang kita gunakan sebagai elastomerik. Nah, ini kalau di kontraktor, kan ini kan dibeli. Nah, ini dibeli berarti kita harus hitung harganya atau biayanya. Nah, kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan dalam jenis tertentu ditentukan dibayar dengan harga satuan kontrak pada mata pembayaran yang terdaftar dalam daftar kuantitas dan harga. Ini hati-hati ya. Karena kalian nanti kalau desain jembatan nggak cuma desain kekuatan, desain bentuknya, tapi sampai RAB. Bagaimana kalau desain tidak sampai RAB, ya tidak tuntas pekerjaan kan? Nah, kalian harus kasih harga sampai elastomerik bearing ini yang spesifikasi seperti apa, kemudian nanti mereka yang cari sendiri mereknya merek apa. Ini tentang pembayaran. Jadi ini pembayaran kalau dibikin RAB. Jadi di RAB itu nanti ada tabel, ada format yang tipikal ya. Jadi di PU itu sudah ada tabel bagaimana kalau kita mau menyusun RAB, rencana anggaran biaya untuk macam-macam konstruksi, apakah jembatan, gedung bertingkat, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi bearingnya, landasan. Ini contoh gambar-gambar. Nah, ini ada berapa gelagar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelagar, jadi ada 5 bearing ini di setiap tumpuan. Apakah itu tumpuan yang berbentuk sendi ataupun roll, ada di pier ataupun ada di above. Nah, ini bagaimana macam-macam fungsi dari elastomerik bearing. Jadi kalau kita lihat, kalau dia ada beban vertikal, maka bearing itu akan
bergerak seperti model arah panah ini. Kalau bisa perhatikan. Nah, ini kita mau menghitung berapa jarak di antara dua ini, dua antara gelagar dan antara abutment ataupun pier. Boleh kalian lihat bagaimana rotation permitted, jadi gerakan rotasi yang diizinkan pada saat bearing itu mulai beroperasi. Ya. Ini kita lihat bagaimana kalau gerakan horizontal, dan tadi horizontal begini, kan tadi di join, sekarang bearingnya bagaimana modelnya. Nah, ini boleh lihat, bearingnya modelnya seperti ini. Jadi dia juga mampu menahan ada gerakan beban horizontal yang bisa dipikul oleh bearingnya. Jadi kalau mutu karetnya tidak bagus, ya mungkin ini pada posisi seperti ini sudah retak atau sobek atau putus ya gitu. Sehingga bearing tadi tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Nah, ini dia juga bagaimana kita melihat elastomeric bearing itu bekerja apabila kita beban. Jadi ini ada dua kondisi. Nah, boleh kalian perhatikan. Dan ini semua harus sesuai dengan standar. Jadi ada standar yang harus kita penuhi. Apakah itu kalau kita menggunakan standar ASTO, ataupun kita menggunakan nanti lihat di BMS juga, Base Management System. Nah, kita lihat standar yang harus kita gunakan harus sesuai dengan apa yang kita desainkan. Jadi sudah demikian. Hari ini kita sudah belajar tentang elastomeric bearing, kita belajar tentang expansion joint, kemudian kita juga ada review sedikit tentang perhitungan untuk jembatan yang lain, yaitu berbasis jalan rel atau LRT. Silakan kalau ada lagi pertanyaan, biar buka sesi tanya jawab, boleh, mumpung kita masih ada waktu. Silakan Daniel, Immanuel, Net mau bertanya, Net. Boleh Daniel, silakan. Net mau bertanya untuk DP kalau ketentuan elastomeric bearing itu, kalau untuk DP setiap jembatan itu, Net, ada DP beda ketebalan atau DP apa begitu, Net? Iya. Kalau misalkan DP jembatan untuk ketentuan berat begitu, Net? Betul. Iya. Bagus sekali nih pertanyaan Mir, tunggu dari tadi. Karena kan tadi Mir cuma bilang elastomeric itu ada ketebalan tertentu. Jadi dia betul berbeda jembatan, berarti berbeda beban. Ya toh? Tipe jembatan berbeda, beban berbeda. Bentang jembatan berbeda, beban berbeda. Berarti beban berbeda tadi, elastomeric bearing juga berbeda. Jadi begini, jangan sampai misalkan kalian kerja di PU kan, kalian kerja di PU, kemudian kalian ditugasi oleh pimpinan untuk melakukan maintenance bearing di semua jembatan. Kalian beli bearing cuma satu misalkan. Kan nggak cocok misalkan. Bearing A ini belum tentu cocok di jembatan B. Jadi kalian harus punya blueprint dari jembatan-jembatan itu, cari tahu ini jembatan tipe apa, bebannya ini kalau satu gelagar itu berapa ton, nanti itu konsekuensinya ke bearingnya tipe apa. Saya jawab kan Daniel kan? Jadi bearing itu nanti ada DP nama brosur. Nah, brosur bearing itu so menyebutkan bearing ini adalah untuk jembatan ini dengan beban sekian. Jadi kalau salah pasang bearing ya percuma. Kalau tuh bearing jauh lebih jelek, lebih kekuatan, mungkin habis pasang di hari begitu lepas tuh dongkrak langsung hancur. Karena bearing tersebut sangat kecil ukurannya untuk jembatan yang kalian pakai. Atau kebalikan, bearing tersebut jauh lebih kuat untuk jembatan yang cuma kecil, sehingga begitu mau kasih masuk di celah itu kurang tebal. Karena kan jembatan kecil biasanya bearingnya juga kecil, nggak terlalu tinggi. Sehingga berbeda ukuran bearing, berbeda juga untuk jembatan yang akan kalian gunakan. Kira-kira terjawab, Daniel? Boleh? Boleh, Benar. Nah, nanti boleh kalian searching di internet. Nah, kan bukan kemarin. Tadi kan Mirda bilang ada tugasnya itu tentang elastomeric bearing. Coba kalian cari brosur elastomeric bearing untuk berbagai tipe jembatan.
Jadi brosur elastomeric bearing untuk berbagai tipe jembatan dan masukkan di makalah kalian. Ada di internet, masing-masing pabrik punya brosur tersendiri. Jadi kalian boleh lihat, boleh pakai, kemudian nanti digunakanlah untuk apa materi di makalah yang kalian buat ini. Nah, ini contoh saja ya, mereka kasih lihat. Ini contoh, tapi dia nggak bilang untuk jembatan tipe apa. Tapi dia cuma bilang ini adalah DP Duro, kekerasan. Jadi kalau untuk 50 Duro, dia menggunakan tipe bearing yang D22440. Ini DP kekerasan plus minus bisa sampai 70 Duro. Jadi jembatannya itu nanti ada beban, toh bebannya itu kalau di brosur yang dikeluarkan oleh pabrik penghasil bearing itu sudah aplikatif. Jadi dia langsung bilang ini bebannya sekian, jembatan untuk beban sekian. Jadi lebih mudah kita mau pakai. Tidak, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang lain? Oh, benar kita benar. Nah, silakan Rahmat. Oh, benar. Untuk kita yang di yang LRT tadi benar itu benar, kenapa untuk LRT MRT itu biasanya ditempatkan di melayang begitu benar? Itu kenapa tidak di dasar? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita melihat kenapa dia elevated, kenapa dia tidak upgrade, itu sebenarnya kita melihat dari tata guna lahan. Jadi pada saat kita membangun sesuatu, misalkan LRT yang ada di Jakarta, itu kan di bawah itu tata guna lahan atau land use-nya kan sudah terbangun semua, sudah padat, banyak dengan jalan, banyak dengan bangunan-bangunan baik perumahan, rumah penduduk ataupun komersil. Nah, salah satu lahan yang masih sisa itu adalah jalan. Jadi jalan itu pemerintah punya kan, pemerintah membangun jalan. Nah, di atas jalan itu ada ruangan. Nah, ruangan itulah yang dimanfaatkan. Tetapi untuk menggunakan ruangan di atas kita mesti bangun jembatan. Sedangkan jembatan yang kita pasang kan cuma berupa pier-pier nanti kan gitu. Jadi ada pier, tiang, kemudian dia berbentuk huruf T, nah itu yang melayang di atas. Jadi pertimbangan itu. Jadi kalau kita bangun misalkan suatu kereta heavy, kereta jarak jauh yang melewati lahan luar kota yang masih kosong-kosong, itu kebanyakan at grade. Karena at grade jauh lebih murah. Itu yang mau sampaikan. At grade jauh lebih murah ketimbang kita bikin elevated. Elevated kita lakukan itu pilihan terakhir sebenarnya. Karena ketersediaan lahan di daerah tersebut sudah tidak memungkinkan. Sehingga bangun di elevated. Jadi pun kalau ada LRT yang melintasi di kota, masih ada lahan kosong boleh bangun LRT at grade, itu LRT-nya mesti pagar. DP jalan mesti pagar. Kenapa mesti pagar? Karena kan dia jalur khusus, nggak boleh orang asal nyebrang. Coba perhatikan nih kalau di Jawa ada jalur kereta yang nyendak dorong pagar. Pasti orang bangun rumah, banyak pemukiman liar, orang mungkin pakai baju di tepi kereta itu. Bahkan Anda pernah lihat di mana itu tuh jalur kereta itu yang upgrade. Kalau tidak ada kereta untuk pasar, begitu kereta lewat tak bongkar ke pasar. Begitu kereta lewat lagi, jadi pergi jadi pasar ulang. Jadi itu. Jadi kenapa LRT itu melayang gara-gara itu. Jadi sebaiknya LRT light rail transit atau heavy rail transit itu bagusnya upgrade. Jauh lebih murah. Kita tidak perlu bangun jembatan. Nah, kita bangun jembatan karena mau mencari space ruang yang di atasnya jalan. Nah, kalaupun dia lewat orang per rumah, ya apa boleh buat, rumah itu mesti bebaskan. Kan orang nggak mau ada rumah, tapi di atasnya ada jalan LRT. Orang itu pasti nggak mau izinkan. Jadi pemerintah mesti bebaskan. Jadi kalau dia bebaskan, kan sudah melayang sekalian begitu. Nah, mungkin di sini yang dia bebaskan turun lagi, kemudian naik lagi. Jadi kalau dia sudah melayang, Rahmat, dia bikin di level yang sama. Misalkan kalau ketinggian tadi yang contoh kan 11 meter DP pier. Pier itu ditahan 11 meter untuk semuanya. Begitu. Menjawab Rahmat, boleh?
Boleh, boleh. Ya, oke, makasih semua. Boleh kumpul tugas ya. Absen Ner semua share sekarang. Jadi yang belum kumpul tugas yang lalu minta tolong kumpul. Kemudian hari ini ada tugas yang untuk hari ini kumpul minggu depan, dan Ner semua share DP folio absen di WA group. Terima kasih semuanya. Benar. Ya, silakan Benar. Anjeli. Ya, ya. Yang tugas itu tulis tangan lagi, benar? Tulis Atau? tangan Anjeli, tulis tangan. Oh iya. Kalau ada foto ya boleh kalian print kon taruh situ, no? Kalau mau kita taruh foto. Tapi Ner sengaja tulis tangan supaya jangan select copy paste. Kan nanti di materi kan tinggal begitu, gampang. Kalau kalian tulis tangan, nah bisa lebih memahami, baca, kemudian bikin dalam bentuk tulisan kertas bergaris boleh, kalau kertas polos juga boleh. Tapi kalau sarannya kalau tulis tangan bagusnya pakai kertas bergaris. Oke, sudah begitu. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Ner. Terima Selamat kasih. pagi.